Selamat malam dan shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini, Tuhan kembali memberikan kita kesempatan untuk menikmati persekutuan di dalam Tuhan melalui saat teduh malam, Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Mari kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Sebagai saudara bersaudara di dalam iman, kami boleh bersekutu pada malam hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, baik selaku hamba-Mu maupun juga selaku sidang jemaat Tuhan, sehingga kami semua boleh memahami dan mengerti akan kebenaran Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ampunkan salah dosa kami dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semuanya telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita saya pilih dari kitab 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan ini saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu mengucap syukur dalam segala sesuatu. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebuah legenda tua menceritakan pengalaman seorang pria yang suatu ketika secara kebetulan menemukan gudang besar berwarna merah setelah berhari-hari tersesat dalam sebuah hutan lebat yang gelap. Saat mencari tempat berteduh dari serangan angin topan yang menerpa, dia mulai membiasakan matanya dengan kegelapan. Dalam keheranannya, dia menemukan bahwa itu adalah gudang tempat iblis menyimpan biji-bijian yang akan ditanam di dalam hati manusia. Dengan keinginan tahu yang sangat besar daripada ketakutannya,
dia menyalakan korek dan mulai menelusuri tumpukan kaleng-kaleng berisi biji-bijian di sekitarnya. Dia segera memperhatikan wadah-wadah berlabel biji keputusasaan yang berjumlah lebih banyak daripada wadah untuk biji-bijian yang lain. Segera setelah pria itu menarik kesimpulan, salah satu roh jahat datang mengambil segenggam biji tersebut. Pria tadi menanyakan, mengapa yang diambil sejumlah besar biji keputusasaan? Roh jahat tadi tertawa, karena biji-biji ini amat efektif dan dapat menghancurkan dengan cepat. Pria itu bertanya lagi, apakah biji ini dapat tumbuh di mana saja? Roh jahat itu terdiam mendengarkan pertanyaan tersebut. Dia memandang pria itu dan mengakui dengan penuh kebencian, tidak, biji-biji ini tampaknya tidak dapat tumbuh subur dalam hati manusia yang tahu berterima kasih. Tidak dapat tumbuh di dalam hati manusia yang tahu mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tak terasa kurang lebih 7 bulan sudah kita menjalani suatu perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan. Banyak hal yang sudah kita lewati, suka dan duka, dan berbagai warna kehidupan yang kita alami. Dengan perubahan-perubahan aktivitas kehidupan yang sangat tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bekerja dari rumah bagi warga masyarakat yang ada di perkotaan seperti Jakarta. Sekolah di rumah, ibadah di rumah, bahkan berbagai aktivitas yang dulunya berpusat di gereja, kini kita mengikutinya di rumah melalui virtual. Sangat sulit untuk berjumpa dengan saudara-saudara kita yang sangat kita rindukan di daerah-daerah yang lain. Setiap kita yang menjalani kehidupan ini pasti punya kisah-kisah tersendiri dalam menghadapi perubahan karena pandemi COVID-19. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam keadaan ini firman Tuhan melalui pembacaan kita mengajak kita untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Dapatkah kita mengucap syukur dalam segala hal? Mungkinkah kita mengucap syukur di dalam berbagai kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami di sepanjang waktu-waktu ini? Mengapa kita harus mengucap syukur? Karena dengan mengucap syukur, kita akan menyadari bahwa sampai saat ini Tuhan masih menyertai kita. Kita masih bisa berada sampai di sini dan kini, pasti bukan karena hebat kita, tetapi karena pertolongan Tuhan, karena kasih Tuhan yang terus menopang. Sekalipun berbagai pergumulan kita hadapi, tetapi kita masih tetap ada. Apalagi masih bisa beraktivitas, bisa menikmati kehidupan, apalagi melakukan hal yang baik bagi keluarga kita, bagi persekutuan kita, bagi masyarakat di mana kita berada. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Bukankah itu semua tanda penyertaan Tuhan yang patut kita syukuri? Semakin kita bersyukur, sesungguhnya akan semakin membawa kita untuk bisa melihat kebesaran Tuhan di dalam hidup ini. Bahkan semakin kita bersyukur,
semakin kita menyadari bahwa sungguh kuasa Tuhan nyata di dalam hidup kita. Sehingga kita akan berkomitmen untuk terus bergantung padanya dan selalu percaya bahwa bersama Tuhan dan mengandalkan kekuatan Tuhan, kita tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Dengan adanya semua penghayatan itu, kita akan memiliki semangat untuk menjalani hidup kita, menjalani hari-hari kita. Kita akan bersemangat untuk melakukan yang baik dan yang benar, karena kita tahu bahwa apa yang baik, apa yang benar, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan dengan pertolongannya akan selalu menolong kita, membantu kita, menguatkan kita, memampukan kita, sehingga tak terasa waktu terus berjalan dan tak terasa kesulitan dan tantangan dapat dilewati. Orang yang percaya selalu mengucap syukur, dan orang yang percaya yang selalu mengucap syukur akan jauh dari putus asa. Biji-biji keputusasaan yang ditanam, yang ditabur oleh kuasa kegelapan tidak akan bisa bertumbuh dengan subur. Justru pelan-pelan akan mati, segera mati. Tidak akan bisa bertumbuh karena kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang selalu mengucap syukur. Sebaliknya, orang percaya yang selalu mengeluh akan kesusahan hidupnya, dia akan sulit untuk menghadapi, menjalani kehidupan ini dengan berbagai persoalannya. Mengeluh berarti tidak percaya pada kuasa Tuhan. Mari selalu bersyukur, karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Firman-Nya. Kita mengangkat pujian dari NKB 133 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi kami, menyertai kehidupan kami sampai pada saat ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang selalu nyata dan kami rasakan di dalam hidup ini. Walaupun di dalam hidup ini begitu banyak masalah-masalah yang kami hadapi, masalah yang
begitu besar, yaitu pandemi COVID-19. Membuat kami mengalami banyak perubahan-perubahan di dalam kehidupan ini. Kami tidak pernah membayangkan bahwa banyak di antara kami yang harus melaksanakan segala aktivitas melalui atau di rumah saja. Terlebih anak-anak kami. Mereka tentu banyak yang merasa jenuh, bosan. Mereka ingin beraktivitas seperti biasa. Banyak juga yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, kehilangan pekerjaan, gaji tidak sepenuhnya diterima. Tetapi dalam kesemua pergumulan ini Tuhan, bahkan sakit penyakit silih berganti datang menerpa kehidupan umat Tuhan. Kehidupan kami semua sebagai bangsa di dalam dunia ini, sungguh ini menjadi sebuah tantangan iman yang luar biasa. Firman-Mu pada hari ini menyegarkan kami, menguatkan kami, bahwa sesungguhnya di dalam menghadapi semua itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, membiarkan kami. Tantangan silih berganti memang akan selalu kami hadapi. Tetapi penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, penghiburan dari Tuhan akan terus nyata di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami bersyukur kepadamu. Dan firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa kami harus selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur kami dapat mengaminkan akan kehadiran-Mu di dalam hidup ini. Dan itulah kekuatan terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuntunlah kami senantiasa. Terima kasih melalui pelayanan yang dilakukan oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Melalui persekutuan saat teduh malam, kami senantiasa disegarkan, kami senantiasa dikuatkan, kami senantiasa dituntun oleh kebenaran-kebenaran Tuhan, disegarkan oleh puji-pujian sebagai kesaksian iman. Terima kasih Tuhan untuk semua pelayanan daripada hamba-hamba Tuhan. Berkatilah agar melalui pelayanan firman Tuhan, melalui persekutuan yang tercipta melalui saat teduh malam, iman kami semakin terkuatkan. Kami terus maju bersama dengan Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di mana saja, di dalam segala aktivitas kehidupan. Tuhan senantiasa memberkati dan menolong. Kami bergumul buat semua yang berada di dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit, bahkan sesama kami. Kami terus berdoa Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka, memulihkan dan menguatkan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, malam gelap gulita menyelubungi hidup kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Biarlah Engkau senantiasa menyertai, sehingga kami boleh beristirahat dan menikmati waktu malam ini. Dan percaya bahwa besok hari Tuhan akan membangunkan kami, menyambut hari baru dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Terima kasih bahwa melalui pelayanan ini, kami boleh senantiasa menikmati persekutuan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, penolong yang sejati, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Kami berdoa, Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada
hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada malam hari ini. Kita percaya bahwa melalui puji-pujian dan perenungan firman Tuhan, senantiasa kita akan selalu terkuatkan, tersemangatkan oleh kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan. Sampai berjumpa pada edisi Satu Teduh Malam pada hari yang berikutnya. Tuhan menolong kita semua. Shalom.